Halo teman-teman semuanya, hari ini aku akan ngobrol-ngobrol tentang susahnya cari pekerjaan di masa pandemi. Aku di sini akan ditemani salah satu perwakilan lulusan sarjana di salah satu universitas di Bandung. Kita bakal ngobrol-ngobrol dampak pandemi terhadap lapangan pekerjaan. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja panggilkan Vina Handayani. Halo Kak Vina. Halo. Aku akan nanya nih sama Kak Vina. Menurut Kak Vina, susah nggak sih waktu nyari kerjaan di masa pandemi kayak gini? Ya, pastinya susah karena sedang dialami oleh saya sekarang. Saya kan seorang fresh graduate, susah mencari kerja karena lapangan pekerjaan itu sekarang sangat minim lah dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Terus banyaknya juga kan yang PHK massal. Jadi yang fresh graduate itu semakin susah mencari lapangan kerja karena bersaing dengan yang banyak pengangguran yang sudah banyak berpengalamannya. Oke, waktu cari kerja di suatu tempat atau perusahaan, menurut Kak Vina gimana sih perasaannya? Perasaannya ya pastinya senang, apalagi ke suatu perusahaan yang diinginkan, yang diharapkan itu ya sangat senang luar biasa lah. Apalagi misalkan saya keterima di perusahaan tersebut. Oke, sekarang kan lagi pandemi nih. Pasti ada dong dampak pandemi terhadap lapangan pekerjaan. Nah, menurut Kak Vina dampaknya itu apa aja sih? Pastinya banyak ya dampaknya setelah pandemi ini. Dampaknya yang pertama banyak karyawan yang di PHK massal. Terus misalkan dari segi perdagangan itu banyak yang menurun dari penghasilannya. Perusahaannya juga banyak menurun dan sehingga menggaji karyawan pun menurun sehingga mengakibatkan PHK. Oke, waktu ngelamar pekerjaan nih pasti ada dong suka dukanya. Nah, menurut Kak Vina nih, suka duka Kak Vina itu apa aja sih? Sukanya ya balik lagi ke yang tadi awal ya, mencari perusahaan yang diinginkan, yang diharapkan. Dukanya kita juga semakin susah lah mencari kesempatan ke perusahaan yang diinginkan, yang diharapkan itu karena ya itu banyak persaingan juga. Oke, berikutnya ya. Ini misalnya ya, kalau misalnya Kak Vina nggak keterima di perusahaan manapun, nah ada rencana nggak sih buka usaha sendiri? Kalau ada, mau buka usaha apa? Saya sih berpikiran ketika saya tidak bekerja terus, saya ingin membuka usaha, membuka cabang-cabang, misalkan bakso iga. Itu kan misalkan kalau misalkan kuliner bakso iga itu orang-orang tidak memandang hujan atau panas, pasti bakso itu banyak yang menyukainya, pasti laku lah. Kalau misalnya buka usaha, mending sendiri atau bakal ngajak temen? Saya lebih memilih bisnis sendiri karena bisnis sendiri itu misalkan dari hasil laba atau ruginya itu pastilah untuk diri sendiri. Kalau misalkan ngajak teman atau siapapun itu, misalkan dari penghasilannya harus dibagi dua, harus ada itu inilah, misalkan ada selisih dari laba atau rugi, jadinya akan mengakibatkan clash dengan orang tersebut. Oke, pertanyaan udah beres. Tapi aku ada satu game buat Kak Vina. Kak Vina cuma jawab benar atau salah, tapi dengan alasannya ya. Oke, kita langsung aja ke game pertama. Benar atau salah, sebenarnya aku tuh gak mau kerja, pinginnya tuh males-malesan. Iya. Emang sih pengennya tuh leha-leha, bermales-malesan, gabut, tapi di sisi lain aku kan harus berjuang lagi untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapai. Jadi nggak harus berpikiran udahlah diam aja atau gimana gitu. Oke, benar atau salah, sebenarnya ingin bisnis sendiri ketimbang nyari kerjaan? Ingin bisnis sendiri lah. Karena bisnis sendiri itu kita yang mengelola, kita yang membayar karyawan juga. Kalau misalkan kita yang bekerja di perusahaan lain, ya kita yang diperbudakan. Benar kan? Kalau yang ini pilihan ya,
Mending nikah dulu baru karir atau karir dulu baru nikah? Mending karir dulu baru nikah. Karena kalau misalkan karir dulu baru nikah, itu kita bisa mempersiapkan dari segi finansialnya, dari segi apapun itu. Ya semuanya sih balik lagi ke pencapaian apa yang dicita-citakan ya, karena berkarir sebelum menikah itu. Terus kalau misalkan menikah sebelum karir itu juga bisa aja. Tapi kalau misalkan nikah dulu itu kan tidak semua orang diperbolehkan untuk bekerja oleh suaminya nanti. Oke, ini terakhir ya. Oke, mending buka usaha sendiri, prosesnya lama tapi modalnya lumayan, atau kerja di perusahaan terkenal tapi gajinya standar? Ya memilih membuka perusahaan sendirilah. Dengan proses yang lama itu kan akan menghasilkan juga sebuah keberhasilan. Oke, selesai gamenya. Sekarang kita mau di akhir acara nih, tapi sebelum akhirnya, Kak Vina ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang sedang nyari kerjaan? Pastinya ada. Buat kalian semua yang mencari kerja ataupun membuka usaha, itu kita harus selalu optimis, selalu semangat, pantang menyerah, yang pastinya hasil tidak akan mengkhianati apa yang telah kita usahakan. Oke, kita udah di akhir acara. Sebelumnya terima kasih buat Kak Vina dan terima kasih juga buat teman-teman yang menonton. Mungkin segitu dulu obrolan kita hari ini. Kalau begitu, aku Popin Halimah pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah.